Luka itu tidak selalu tampak di tubuh, tapi ia bisa menghantui bertahun-tahun lamanya. Luka yang membuat seseorang takut membuka mata setiap pagi. Takut, bahkan hanya untuk merasa ada. Rasa takut, bersalah, marah, bingung. Sebagian merasa kotor, sebagian lagi merasa hampa. Reaksi ini bukan berlebihan. Ini wajar, ini nyata. Setiap orang punya cara berbeda dalam merespon trauma. Kekerasan seksual bisa meninggalkan dampak jangka panjang, seperti post-traumatic stress disorder atau PTSD, kecemasan, depresi, mimpi buruk, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dan semua ini bisa muncul bertahun-tahun setelah kejadian, karena luka psikis tidak sembuh hanya dengan waktu. Trauma akibat kekerasan seksual seringkali tidak terlihat. Orang menganggap korban terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya di dalam dirinya terjadi pertarungan besar setiap harinya. Banyak korban mengalami gangguan seperti PTSD atau bahkan serangan stres pasca trauma. Gejalanya bisa berupa mimpi buruk, rasa takut yang muncul tiba-tiba, atau bahkan tubuh gemetar saat mengingat peristiwa tersebut. Beberapa korban bahkan mengalami depresi, merasa cemas, merasa hampa, kehilangan motivasi, atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Yang sering tidak kita sadari adalah bahwa dampak psikologis dari kejadian ini bisa muncul setelah bertahun-tahun. Oleh karena itu, ketika orang berpikir, "Loh, kan sudah lama," mereka lupa bahwa luka tersebut tidak bisa sembuh hanya dengan waktu. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memberi hati, untuk mendengar, bukan menghakimi. Karena dengan mendengar, secara tidak langsung kita sudah membantu mereka untuk pulih. Banyak korban menyalahkan dirinya sendiri. Bertanya-tanya, kenapa aku diam? Atau apa karena pakaianku? Padahal, tidak ada yang pantas disalahkan selain pelaku. Tidak, ini bukan salahmu. Yang dibutuhkan oleh korban bukan penghakiman, tapi pelukan, pendengaran, dan keyakinan bahwa mereka dipercaya. Kadang kita tidak perlu banyak bicara, cukup hadir, cukup dengarkan. Karena yang dibutuhkan oleh korban adalah ruang aman, dan setiap kita bisa menjadi ruang aman tersebut. Satu kalimat sederhana bisa jadi perubahan besar. Aku percaya kamu bisa menyelamatkan diri. Pemulihan itu penting, tapi tentunya bukan jalan yang benar. Ada layanan yang bisa membantu, seperti layanan konseling psikologis, layanan hukum, dan juga pendampingan komunitas. Setiap kita bisa jadi bagian dari pemulihan dengan percaya, dengan peduli, dengan bersuara. Jangan biarkan luka yang tak terlihat. Dukung penyintas, dukung pemulihan.